Resolve Menteri, ketegasan Jokowi jauh dari bayangan. Ditulis oleh Erika Ebener di siwa.com. Banyak orang bilang atau hanya menghibur diri kalau ormas keagamaan FPI itu cuma kelompok kecil. Well, kalau untuk saya, besar atau kecil sebuah kelompok tergantung dengan apa mereka dibandingkannya. FPI dan anggota serta pengikutnya akan terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Tapi FPI menjadi besar jika dibandingkan dengan Partai Keadilan Sosial atau kelompok masyarakat keagamaan lainnya. FPI dibanding dengan NU atau Muhammadiyah saja masih kecil FPI. Betul dan tidak salah. Tapi gaung dan sepak terjang FPI mengalahkan gaung dan sepak terjang NU dan Muhammadiyah. Atau ketiga ormas keagamaan ini bergerak di ranahnya yang berbeda. NU dan Muhammadiyah bergerak ke arah kebaikan, sementara FPI bergerak ke arah sebaliknya. Yang pasti, ketiganya tumbuh menjadi aliran agama Islam dan bukan lagi berperan sebagai ormas agama Islam. FPI sebagai aliran agama Islam mendoktrin anggotanya untuk berpikir terbalik terhadap kebenaran negara dan prinsip-prinsip bernegara. Sebagai sebuah aliran agama Islam, FPI bahkan memaksakan diri untuk terlihat seperti sebuah negara di dalam negara. Sepak terjang FPI yang tidak mengakui hukum yang berlaku di NKRI nyata. Buktinya, FPI tak segan-segan menggaungkan adanya kriminalisasi ulama atas kasus-kasus pidana nyata yang melibatkan Rizik Syihab. FPI punya laskar atau angkatan perang sendiri yang ketika mereka mati, kelompok FPI menyematkan sendiri gelar pahlawan nasional seperti yang mereka lakukan pada 6 laskar FPI yang mati di dor polisi. Tak hanya itu saja, FPI juga berani menerbitkan lingkungan dengan SOP mereka sendiri dan tidak mengacu pada SOP kepolisian dengan alasan misi visi FPI adalah menghapuskan maksiat dari bumi Nusantara. Tak hanya itu, ada hal lain yang memperlihatkan bahwa FPI adalah ormas keagamaan besar dan pada saat Pilpres 2019, di mana FPI seperti memegang peranan atas kemenangan paslon presiden. Walaupun pada akhirnya, sekali lagi, rakyat Indonesia membuktikan bahwa pemimpin negara datang dari partai nasionalis dan bukan dari kelompok agamis. Kejengahan rakyat Indonesia memuncak sejak Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Banyak suara rakyat menuntut keras pada negara untuk bersikap tegas terhadap FPI ini, atau keamanan dan ketenangan Indonesia akan terus terancam. Saking jengahnya rakyat Indonesia, kita sudah tidak bisa menerima tindakan tegas yang mengacu pada hukum, prosedur, dan mekanisme hukum. Tak satu atau dua suara saja yang meneriakan bunuh saja mereka, atau culik dan hilangkan mereka. Rakyat seakan memberikan izin dan restu pada Presiden Jokowi untuk menindak FPI sama seperti Soeharto menindak dan memperlakukan PKI. Puluhan tulisan sudah saya turunkan hanya untuk menerangkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tak bisa bertindak untuk menindak FPI di luar prosedur dan mekanisme hukum. Jabatan presiden juga tak memberikan hak pada Jokowi untuk bisa melanggar prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Tapi, bukannya mereka mengerti tentang arti dan makna Indonesia adalah negara hukum. Yang ada malah penghinaan terhadap Presiden Jokowi, kalau Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak tegas, presiden yang takut pada FPI, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang melemahkan Jokowi. Baik secara pribadi maupun sebagai pemimpin negeri. Tapi Jokowi adalah Jokowi, satu pribadi yang sangat hati-hati, teliti, dan tidak bisa dikadali. Dari keputusan meresolve 6 menteri yang dilakukannya, saya melihat Jokowi memperlihatkan diri bahwa dia langsung menangani 3 permasalahan nasional sekaligus, yaitu pertama, tentang menggebuk masalah radikalisme. Kedua, menggebuk mereka yang mau main-main dengan dana bantuan sosial di masa pandemi. Dan ketiga, adalah tentang Menteri Kesehatan.
Perkataan Jokowi bahwa kelompok radikal dan intoleran akan dia gebuk memberikan kesan bahwa Jokowi sendiri yang akan menggebuk mereka, entah lewat instruksi presiden atau perintah presiden. Itu yang masuk ke dalam pikiran rakyat Indonesia. Tapi bukanlah Jokowi jika cara pikir dia bisa diketahui atau ditebak dengan mudah oleh kawan ataupun lawan. Rupanya menunjuk langsung Ketua Umum GP Ansor yang terkenal sangat keras melawan FPI adalah kelompok radikalis agama Islam adalah cara gebuk Jokowi yang elegan. Dengan jabatan Menteri Agama, tentunya perjuangan Gus Yakut akan lebih menakutkan karena dia sekarang memiliki kewenangan penuh dan menjadi wakil dari negara untuk menindak kelompok radikal dan intoleran. Begitupun dengan penunjukan Tri Risma hari ini yang terkenal garang di lapangan yang tidak sungkan mendatangi bawahan yang hasil kerjanya tidak masuk akal. Sebagai Menteri Sosial adalah peringatan keras dan bahkan pukulan bagi mereka yang dengan sengaja memanfaatkan pandemi corona menjadi ladang keuntungan. Baru menjadi wali kota Surabaya saja, Tri Risma hari ini adalah sosok yang tidak akan sungkan untuk memalukan oknum pejabat di bawahnya. Apalagi sekarang dirinya punya kewenangan sebagai Menteri Sosial. Para mafia bantuan sosial, kalian siap-siap saja didatangi oleh Menteri Sosial Indonesia yang sekarang. Kalau modus kalian terendus mengandung kemungkaran, bukan rahasia lagi kalau banyak orang mengatakan ada pihak yang sengaja melama-lama pandemi corona di Indonesia. Semakin lama Indonesia Semakin lama Indonesia terlebih pandemi corona, semakin banyak keuntungan buat mereka karena negara menganggarkan banyak dana terutama untuk bidang kesehatan. Kabarnya, banyak rumah sakit yang mengcovidkan kematian pasien mereka agar menerima subsidi negara yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Begitu santer diberitakan. Terawan yang berlatar belakang dokter dan direktur rumah sakit tak bisa bertindak banyak atas pemberitaan banyaknya rumah sakit yang mengcovidkan kematian pasien yang non-covid. Jokowi juga menyadar bahwa Terawan adalah seorang profesional kesehatan. Itu sebabnya untuk penanganan pandemi COVID-19, negara membentuk gugus tugas di mana Menteri Kesehatan sendiri tak ada di dalamnya. Jujur saja, pandangan ini agak sedikit lucu jadinya. Fakta bahwa masalah kesehatan sangat berdampak